si pencipta itu sendiri. Di situ ada aliran, ada genre, ada gaya dan sebagainya. Dan semua ini dihasilkan dari proses kerja kreatif yang unik. Oleh karena itulah maka suatu karya hari itu pada dasarnya sebuah hasil penelitian. Tidak selalu hasil penelitian itu wujudnya adalah tulisan di atas kertas. Harus diubah menjadi sesuatu yang verbal terlebih dahulu, lalu baru dikatakan itu penelitian. Meskipun di dalam proses art as research, practice as research, sebetulnya penjelasan secara verbal itu juga dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kepada publik, pada masyarakat luas pembacanya yang dalam mungkin maksud tujuannya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini saya berangkat dari penjelasannya Practice as Research tadi dari bukunya Robin Nelson. Jadi mungkin ada buku yang lain yang barangkali pandangannya berbeda. Jadi tidak apa-apa, mungkin tidak bersesuaian dengan ini juga tidak apa-apa. Tapi saya mencoba membaca Practice as Research itu dari perspektifnya Robin Nelson. Jadi Robin Nelson itu mengatakan bahwa Practice as Research itu tidak hanya bergantung pada praktek, tetapi pada praksis. Dia menyebutnya itu adalah praksis. Tindakan yang merupakan refleksi kritis berdasarkan pada keberadaan praktisi dan berorientasi pada pengetahuan. Jadi bagi Nelson itu tidak setiap praktek itu bisa dikategorisasikan sebagai praktek as research. Ada penjelasannya bahwa misal orang hanya secara rutin berlatih piano, orang secara rutin berlatih balet, lalu dia pentas, itu bukan yang dimasukkan dalam kategori sebagai practice as research. Karena nampaknya juga harus ada prosedur-prosedur tertentu yang harus ikuti untuk sesuatu itu bisa lahir sebagai practice as research. Saya sebenarnya tidak fair untuk bicara di sini tentang practice as research karena saya tidak punya pengalaman untuk melakukan practice as research. Ketika saya menciptakan karya, saya tidak tentu benar-benar menyadari bagaimana sih sebetulnya saya mempertimbangkan hal atau pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi di dalam diri saya yang kemudian saya harus ungkapkan, lalu saya harus mendasarkan pada apa dari karya-karya saya, atas dasar pertimbangan apa itu. Ya saya jalan aja sih buat karya, ya pokoknya melahirkan gerak ya, gerak begini berkembang seperti itu, kasih kira nanti kalau irama seperti ini, kerangka cerita ya misalkan ceritanya seperti ini, kayaknya mengalir saja, dan itu barangkali bukan yang dimaksudkan, meskipun produknya sama-sama itu adalah sebuah karya seni, karya. Jadi practice as research itu praksis itu pada dasarnya harus mengandung persoalan being, doing, dan knowing. Jadi misalnya di sini praksis itu ada tindakannya itu doingnya harus merupakan fleksibilitis, tetapi harus berlandaskan pada keberadaan praktisi itu being dan berorientasi pada pengetahuan. Sehingga praksis itu tindakan kreatif yang merupakan perpaduan dari kesadaran teoritis, praktek, dan refleksi kritis sehingga dapat menghasilkan bentuk pengetahuan baru. Jadi ada bentuk pengetahuan baru, ada pengetahuan baru sebetulnya yang
diproduksi melalui praksis ini, tetapi lewat karya seni, ditangkap melalui karya seni itu sendiri. Nah, praksis ini merupakan titik temu dari being, knowing, dan doing dan knowing. Nelson mengatakan bahwa in part, namanya dalam practice research, the practice atau dalam hal ini adalah praksis. Lalu seterusnya ketika dia menyebut praktis itu kemudian dimanakan dalam pengertian praksis. Practice atau practice itself is primary and primary evidence of the research. Jadi praksis itu pada dasarnya adalah merupakan hal yang utama, dan yang terutama menjadi bukti bagi penelitian. Melalui praksis inilah kemudian Nelson itu membangun satu triangulasi pengetahuan yang dia sebut dengan istilah know how, know what, dan know that. Know how adalah pengetahuan yang tertanam, melekat dalam tubuh dan tidak selalu dapat diungkapkan atau dijelaskan secara verbal. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak bisa diungkapkan, yang sebenarnya menjadi atau tersembunyi, menjadi pengetahuan yang tersembunyi di dalam diri setiap penari atau mungkin koreografer. Jadi ada penjelasan lebih lanjut. Jadi know what itu adalah pengetahuan di dalam organisasi tindakan dan melakukan proses aktif dalam mengatur, menstrukturkan, dalam menyusun koreografi dan sebagainya, dan kemudian melaksanakannya. Sementara know that itu pengetahuan yang dapat diartikulasikan secara proposisional berupa teori, konsep, argumen, atau pengetahuan yang lain. Jadi dalam hal ini praktek itu dibaca dan dianalisis dalam kaitannya dengan teori. Nah, oleh karena itu dalam kaitannya dengan praksis, dalam kaitannya dengan what itu berarti doing, kalau kaitannya dengan know how berarti being, dan kaitannya dengan that itu berarti knowing. Inilah untuk epistemologi yang dicoba, model untuk epistemologi yang dicoba dibangun oleh Nelson untuk practice as research. Nah, maka kemudian relasi antara know-how dan what itu making, artinya bagaimana membuat karya itu, yang menerjemahkan karya itu lalu menjadi suatu pengetahuan yang lebih terorganisasi, tindakan dan melakukan proses kreatif untuk mengatur, menyusun, menstrukturkan, bisa membuat koreografi. Gagasan yang ada di dalam know-how itu kemudian dimusnahkan. Sementara harus dilakukan pembacaan tentang bagaimana keselarasan dari gagasan-gagasan ini terhadap teori-teori. Lalu refleksi kritis itu dilakukan ketika hasilnya karya misalnya itu kemudian dengan teori-teori. Maka
bangunannya dari begini. Ini saya ambil dari bukunya Nelson. Jadi di dalam Hong itu ada masalah experiential, ada haptic knowing. Haptic knowing itu pengetahuan yang didapatkan dari persentuhan langsung secara tubuh dengan materi tertentu. Kalau di dalam mata kuliah komposisi tari itu sering ada latihan untuk sentuhan. Ketika orang menyentuh, semua yang belajar itu saya kira belajar koreografi atau komposisi mungkin pernah mengalami. Karena kemudian kalau itu disentuh, apanya yang disentuh? Lalu dia harus bergerak seperti apa? Tetapi apakah kalau saya menyentuh bau si A dengan saya menyentuh bau si B, itu efek yang dirasakan itu sama? Tidak. Apa yang dialami dengan sentuhan itu oleh si A dan si B itu berbeda. Ada efek sensoris yang mungkin itu berbeda. Itu adalah haptic. Ada performative knowing, pengetahuan itu langsung dilihat dari atau didapatkan melalui atau disampaikan melalui tunjukan itu, melalui performa itu. Kemudian ada tacit knowledge. Ada suatu hal yang tersembunyi yang tidak bisa terucapkan, pengetahuan, pengalaman yang tidak bisa tersampaikan, tidak bisa diucapkan. Dikatakan bahwa knowledge that we know more rather than we have. Jadi pengetahuan yang sebenarnya itu lebih banyak kita ketahui daripada sekedar dikatakan dari atau daripada itu yang dikatakan atau yang dikatakan yang dapat dikatakan. Permisi Pak, baru 1 menit lagi. Inilah sebenarnya ada embodied knowledge. Pengetahuan yang memang menumpuk. Semua ini sebenarnya adalah melekat di dalam tubuh kita. Tetapi kemudian bagaimana ini harus diwujudkan menjadi sebuah karya. Lalu kemudian mesti juga harus didasarkan atas teori-teori atau konsep-konsep tertentu. Semua ini adalah untuk kita itu bisa melakukan refleksi secara kritis, kita bisa mengkritisi juga karya yang akan dihasilkan. Tetapi intinya adalah bahwa semua yang dilakukan itu harus memproduksi pengetahuan tadi. Kita mendapatkan pengetahuan tadi. Misalnya seorang penari bedoyo misalnya itu tidak cukup hanya kita tonton itu sebagai penari yang sekedar memulai geraknya. Orang yang bergerak dengan halus, dengan lembut, itu secara visual kita bisa tangkap. Tetapi tubuh bedoyo itu biasanya juga menyatakan di sini bagaimana
hasil perenungan dia, hasil kontemplasi dia, hasil olah batin dia, mengolah keselarasan, kemudian melakukan kontemplasi dan sebagainya, sehingga lalu tubuh menarik boyo itu sudah bergerak, ternyata di situ menunjukkan bagaimana tubuh itu menjadi suatu ruang spiritual. Tetapi yang baru bisa kita baca ketika itu bisa muncul proses dari apa yang dialami si penari ini untuk kemudian menuju diwujudkan. Nah, ini persoalan yang kemudian kita bisa tuliskan juga, kita dengan mungkin gagasan-gagasan atau konsep-konsep tertentu yang berkaitan dengan bagaimana persoalan spiritualitas nanti di dalam kali Jawa itu harus dijelaskan. Konsep-konsep apa sih itu dengan konsep spiritualitas di dalam kali Jawa. Ya, itu mungkin sedikit yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf ini jadi agak teoretik karena memang ya, practice knowledge, practice research tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Apa yang tadi disampaikan oleh beliau berdua ini itu pada besarnya menunjukkan bagaimana ada text knowledge, ada embodied knowledge, tetapi juga di dalamnya itu kandung persoalan-persoalan yang ternyata memiliki suatu daya tersendiri. Terima kasih. Menarik sekali, tapi karena waktunya ya, jadi saya di panitia tadi juga, ini waktunya habis sebentar gitu ya. Terima kasih Pak Bambing ya, luar biasa tadi menteorisasikan apa yang dialami oleh teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang juga mengikuti kegiatan ini ya. Jadi mengambil dari bukunya Robin Nelson nih Pak, kalau nggak salah. Robin Nelson itu bahwa praktik as research itu tidak pada semua praktik tari. Jadi tidak semua orang yang berpraktik menari atau rehearsal atau dia bergerak kemudian bisa digunakan untuk penelitian, tapi dia harus memiliki beberapa unsur ya, bahwa tindakan kreatif tersebut harus memiliki kesadaran teoritis, refleksi kritis sehingga bisa membentuk pengetahuan baru, gitu nggih Pak nggih. Jadi tidak semuanya bisa dikatakan sebagai bisa nih semua seniman bisa dianggap atau bisa melakukan praktik as research gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk dan sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di Zoom tadi sebentar ya. Ini satu sesi dulu, 3 penanya yang ada di sini nanti dijeda dengan pertanyaan yang ada di Zoom gitu ya. Silahkan 3 penanya. Nah, itu yang belakang tadi sudah pertama, yang kedua. Oke, satu lagi dari sisi sini ada? Ada? Oke, 2 dulu nanti bisa sambil jalan. Mic-nya. Kita memperkenalkan diri dan pertanyaannya bisa. Terima kasih. Nama saya Nidityo Raputo. Saya seniman perupa. Saya punya 2 hal. Yang satu menanggapi sedikit mengenai ceritanya Siska tadi ketika ditegur oleh rekan koreografernya dari Prancis yang mengatakan bahwa kamu selalu menangkap bawah gitu. Tapi kemudian Siska menangkapnya sebagai sebuah kesalahan. Kalau saya ada tergabung dengan kesalahan itu, karena saya pikir intensitasnya adalah mau menambahkan gerakan ukap dari tubuh untuk tidak hanya melihat ke bawah. Maksud saya dalam tarian yang lain, terutama tari Jawa, menatap ke bawah itu punya makna yang berbeda sekali berkaitan dengan hubungan alat, bunyi dan sebagainya. Memang kemudian kalau ballet ya melihatnya selalu provokatif keluar ya. Itu satu. Yang kedua saya mau
ini mendedah praktek menari. Saya mau mengajak teman-teman untuk di dalam mendedah praktek menari itu, yakni saya sering terganggu dengan bagaimana koreografer menggabungkan atau menggunakan atau menerjemahkan musik. Kalau tidak musik, ya komposisi suara. Karena tentu saja saya terganggu karena saya punya selera musik atau selera suara yang berbeda. Tapi saya sering mengamati bahwa ketergangguan ini karena yang pertama irama yang ada tidak cocok, atau kemudian terlalu cocok-cocokan, atau kemudian frekuensinya terlalu keras, atau kemudian artinya bahwa peralatan teknis elektronik musik itu sering mengganggu dalam karya tari dan koreografer. Dan ini sering sekali tidak diperhitungkan. Kesannya seperti diabaikan, yang penting tarinya dibebaskan, musiknya jadi seperti itu. Ini komentar saya. Nah, kemudian saya sering memikirkan bahwa barangkali karena antara tari atau performance atau performing maupun performance itu memiliki kesamaan kesadaran transenden mengenai ruang dan waktu. Karena di dalam tari, dalam performance kita sadar sekali soal ruang dan waktu. Di dalam musik juga kita sadar sekali soal ruang dan waktu. Berbeda misalnya dengan seni rupa. Di seni rupa, ruang dan waktunya agak sama. Atau kemudian frekuensi sama irama itu juga begitu. Dalam sifat itu ada irama dan frekuensi, tetapi lebih abstrak. Tapi dalam tari dan performance dan musik itu nyaris beririsan atau temu. Nah, saya ingin tanggapan dari ini teman-teman, para penari atau koreografer, para narasumber, Siska sama Dani atau Mas Dani, atau kemudian publik. Apakah komentar saya ini bermanfaat, atau komentar saya ini bagaimana cara kalian menanggapi? Saya penasaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti bisa dijawab nanti ya. Satu lagi pertanyaan, tadi Mas Nindityo ya. Oh iya, silakan selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Raka dari Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya UGM. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya baik untuk Pak Dr. Bambang. Jadi saya di CCS merintis PAR untuk studi agama, dan yang menjadi kesulitan saya terbesarnya adalah sangat sedikit referensi PAR yang sudah dilakukan oleh seniman seni di Indonesia, sehingga kami yang di studi agama itu susah untuk memulai gitu. Jadi ini yang menjadi perhatian, bahwa PAR ini juga sangat potensial untuk bidang studi yang lain, tidak hanya pada bidang seni. Jadi mungkin sedikit komentar juga bahwa sering-seringlah para seniman, para ilmuwan seni untuk produksi karya ilmiah dalam bentuk PAR gitu. Kemudian yang kedua ini kan memang ketika bicara soal PAR ini juga kita bicara soal identitas gitu, dan dimana ketika saya lihat penelitian-penelitian seni itu didominasi oleh orang-orang non disabilitas. Jadi bentuk-bentuk ekspresi yang dianggap estetik didasari oleh pengalaman-pengalaman ketubuhan dari orang-orang non disabilitas. Bagaimana kita bisa menyadari ini, posisionalitas kita, dan menulisnya ke dalam kerangka praktis SPCS ini. Kemudian yang ketiga, di luar studi seni, termasuk salah satu studi agama dalam melakukan praktis research, kita itu langsung dibantah oleh paradigma positivistik, yang artinya penelitian yang kami lakukan, yang kita lakukan, ini dianggapnya tidak valid. Begitu. Sebenarnya dari saya minta bantuan dong gitu, paradigma apa sih sebenarnya yang bisa mendukung? Soalnya memang banyak teman-teman juga yang tertarik untuk praktik research di luar bidang seni, tetapi dibantah gitu. Dan sejujurnya memang di UGM itu satu-satunya yang menerima PAR di luar bidang seni gitu.
di jurusan lain, di kampus lain di Indonesia semua menolak. Begitu. Jadi ini suatu hal inovatif tapi ditolak banyak orang karena dianggap tidak ilmiah, tidak objektif begitu. Beberapa orang mengajukan untuk paradigma interpretatif, tapi mungkin saya ingin tahu dari Bapak Dr. Bambang bagaimana paradigma yang tepat yang bisa merangkul semua studi lewat practice as research ini. Gitu. Jadi untuk teman-teman tahu bahwa practice as research yang saya kerjakan di sana sekarang ini ada 2 riset yang sedang berlangsung. Jadi memang banyak tantangan, terutama penolakan dari researcher lain di bidang studi di luar sini untuk melakukan ini sebagai cara untuk mendapatkan informasi atau wawasan pengetahuan baru. Terima kasih. Terima kasih Mas Raka ya. Oh ya Mas Raka, sehat-sehat ya. Ya Mas Ancu ini, co-promotor saya. Baik, langsung saja ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Nidityo, seorang berupaya. Lebih pada bagaimana para seniman ini melihat ruang dan waktu yang nyaris beririsan gitu ya tadi. Di ending-endingnya seperti itu ya Mas Nidityo ya. Yang berkecamuk begitu tentang permasalahan yang dilihat seniman menggabungkan musik yang tidak sesuai dengan frekuensi yang kita dengar, dan ketika ruang dan waktu itu nyaris beririsan, bagaimana masukan-masukan yang tadi diberikan gitu ya Mas Nidityo, atau ada yang kurang pas itu ya pendapat tentang itu ya, ruang dan waktu yang bisa. Silakan bisa dari Mbak Siska aja. Ya, terima kasih Bang Yedi. Kalau yang tadi yang pertama yang ditanggapi Mas Didit tentang bahwa itu Mas Didit terganggu karena itu disebut malu gitu kan. Sebenarnya aku lebih sadar tentang oh iya ya gitu, kenapa aku melihat ke bawah gitu. Sedangkan di hip hop itu ada attitude tubuh yang beda gitu. Oh sebenarnya penari sama aja, harus tetap jadi gitu. Tapi di hip hop aku belajar lagi, khususnya sama koreografer ini, aku belajar setiap detail tubuh dan hitungan. Bahkan kalau biasanya di tari kita menghitung 1, dia bisa memperdetil hitungan itu lagi menjadi turunannya. Mau di S, mau di A, atau mau di tu, hitungan 1 itu mau kita mulai gitu. Jadi itu yang akhirnya aku pelajari pelan-pelan, itu juga jadi terapiku gitu tentang bahwa bukan tentang melihat ke bawahnya suatu kesalahan gitu, tapi untuk khusus karya ini dimintakan tubuh yang attitude yang diminta oleh koreografer gitu. Bahkan ketika melihat itu menjadi masalah, aku bahkan membuat proses latihanku dengan menutup mata, bahkan kalau bisa itu latihannya tidak melihat sama sekali bagaimana ya gitu. Itu yang pertama. Kedua tentang terganggu musik atau segala macam yang beririsan tadi. Tentu saja aku belajar banyak juga dari itu, yang akhirnya peluangnya jadi terbuka luas untuk membuka, kalau saya jadinya ruang kolaborasi yang banyak dengan banyak lintas disiplin ilmu gitu. Makanya akhirnya saya memilih sebagai solo, dan kebetulan karena pola cara berkarya saya selalu suka mulai dari material, akhirnya saya sadar saya cocok berkarya atau berkolaborasi dengan seniman rupa gitu beberapa belakangan ini gitu. Dan tidak menutup juga terakhir di Jerman kolaborasi saya dengan Jay Afrisando itu juga seorang komposer yang dia fokus pada suara tentang disabilitas gitu, tentang bagaimana sih mungkin menjawab pertanyaan yang dari masyarakat tentang ada nggak seniman gitu. Nah menurutku Mas Jay Afrisando itu juga berkarya lewat riset, karena dia seorang ADHD yang komposer tapi punya gejala itu gitu. Dia membuat praktisnya sendiri, membuat turunannya bagaimana yang membuat musik bagi orang yang nggak tahu musik gitu. Dan itu juga menarik, dan saya senang sekali berkolaborasi dengan banyak lintas disiplin itu gitu. Mungkin dari bisa tambahkan Mas Dedi. Ya aku coba menanggapi Mas, terima kasih tanggapan dan pertanyaannya. Aku coba sedikit
terkait dengan keterisian ruang dan waktu, kemudian bagaimana menanggapi realitas saat ini di mana musik-musik yang dianggap asing dengan frekuensi-frekuensi tertentu dan kemudian mengganggu seperti itu. Menanggapi itu sebenarnya dalam proses pertemuan saya terhadap praktik seni yang seperti itu, saya mencoba untuk saya sempat dalam posisi yang juga sama Mas itu, ketergangguan itu. Saya tadi juga sudah menjelaskan tentang bagaimana saya sadar adanya kedesaan dalam tubuh saya gitu, adanya kesadaran kedesaan itu. Kedesaan dalam perspektif ini ketika dihadapkan dengan persoalan musik-musik yang asing ini, bahkan kedesaan itu saya muncul. Jadi hal-hal itu, tapi dalam kesadaran lain itu mendorong saya untuk kemudian jangan menolak itu. Jadi ulang-alik itu selalu terjadi gitu. Dan ketika misalnya saya bekerja dengan beberapa seniman musik yang saya nggak tahu itu aliran apa gitu, dan saya nggak tahu cara dia menjelaskan gitu. Mungkin posisi dia ketika menjelaskan tentang apa yang dikerjakan sama ketika masyarakat di desa saya mendengar apa yang saya kerjakan gitu misalnya. Jadi posisi ulang-alik itu terus saya sadari gitu. Sebenarnya apakah ini harus ditolak atau justru ketergangguan ini adalah bagian dari kemewaktuan yang terjadi saat ini. Bagaimana mereka mensimulasikan kemewaktuan dan keruangan itu terjadi di saat ini gitu. Jadi misalnya saya bekerja dengan pernah nih saya main-main salah satu karya, saya kolaborasi dengan karyanya Omil Kasman di karya Monster gitu. Dia bermain dengan musik-musik yang saya sebut sebagai musik berantakan itu, sebagai musik yang mengganggu itu. Saya sempat bertanya gitu, ini dalam rangka apa gitu? Itu dalam rangka mereka untuk mensimulasikan pengalaman indrawi atas pengalaman Otnil secara personal ketika melihat kekeosan situasi kota gitu, kekeosan informasi dan segala macam gitu. Jadi kekeosan itu, bahasa Otnil pada saat itu yang saya tertarik adalah dia mencoba mensimulasikan itu lewat bunyi gitu. Dan dari situ kemudian saya akhirnya mau nggak mau ketabrak lagi, dan akhirnya saya menemukan hal baru lagi gitu, bahwa kedesaan saya yang kemudian menolak ini akhirnya jadi tidak menolak karena toh saya dikasih hal yang baru nih gitu. Ketika ternyata ada loh kesenian-kesenian yang saya bilangnya seni-seni berantakan ini gitu. Dalam bahasa saya gitu Mas, itu seni-seni berantakan ini gitu. Karena kan saya di desa selalu dihadapkan dengan seni-seni yang rapi, yang tertata. Tapi ketika dihadapkan seni berantakan itu, di sisi lain tubuh saya menolak, tapi di sisi lain sebagai dalam kesadaran yang saya adalah seniman, kemudian sekolah dan segala macam, saya tidak bisa gitu, menolak itu. Mungkin saya bisa, entah saya menyambutnya sebagai dalam kondisi yang apa gitu, tapi saya mencoba untuk membuka itu. Entah dalam saya menyambutnya dalam posisi yang ketika saya menjadi orang yang desa atau apa, terus kemudian terganggu atau justru lebih terbuka gitu. Begitu Mas. Bentar, kalimat untuk saya tidak mengatakan bahwa musik dalam bentuk yang berantakan itu mengganggu, enggak. Dia menjadi terasa mengganggu pada saat kita menempatkannya pada konteks yang secara subjektif enggak pas. Tapi jawabannya Mas Dani dan Rizka sangat menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup menjawab ya Mas Ditya ya? Sudah. Oke, ya. Jadi dari ketidaknyamanan itu mencoba untuk bernegosiasi ya, dan apa sih sebenarnya dibalik itu gitu ya. Alih-alih untuk selalu menolak, mencoba untuk kolaborasi, elaborasi dan menemukan hal baru. Kira-kira seperti itu ya. Bermula dari ketidaknyamanan, maka harus merantau uji. Nah ini selanjutnya pertanyaan dari masyarakat sepertinya tepat untuk Pak Bambing ya, karena ini sangat dekat sekali. Betul, karena tadi ya penelitian praktik esthesis itu memang belum banyak. Lalu tadi mungkin yang terakhir pertanyaan tadi ini, paradigma apa yang bisa mendukung agar praktik esthesis ini valid dan yang tadinya dianggap tidak ilmiah itu bisa diterima oleh ilmu pengetahuan gitu. Monggo Pak Budi. Terima kasih. Kayaknya tadi ada 3 pertanyaan ya. Kalau yang pertama itu yang terkait memang sangat sedikit ya urusan, karena memang sebenarnya kalau di dunia tadi
ini mempraktekkan atau mengimplementasikan konsep practice as research ini boleh terbilang baru. Selama ini setiap mahasiswa, saya kira di semua perguruan tinggi selalu dikatakan bahwa penelitian karya-karya itu harus berbasis riset, dan selalu begitu karena kampus ini adalah kampus yang berbasis riset, yang itu pemerintah itu dari atasnya itu semua harus berbasis riset. Lalu karya-karyamu itu harus menggunakan riset, dan ya memang betul memang katanya menggunakan riset, cuma kita tidak tahu betul sebenarnya risetnya seperti apa. Riset yang dilakukan oleh para praktisi koreografer misalnya, saya ketika mau menciptakan karya itu sejauh mana. Tetapi apakah itu yang dimaksud, katakanlah riset yang dilakukan untuk mewujudkan karya itu, apakah itu yang dimaksudkan dengan practice research? Ini saya sendiri juga belum tahu secara persis. Nah, saya sendiri juga belum pernah mempraktekkan. Tapi memang itu adalah satu disiplin baru di dalam penelitian. Memang benar bahwa practice research itu practice based research atau practice led research itu sebetulnya tidak hanya diterapkan untuk tari atau untuk seni pertunjukan, tetapi bisa menyangkut pada ranah-ranah atau disiplin-disiplin lain, termasuk misalnya dalam disiplin apa sih agama ya, seperti itu. Nah, yang kedua bahwa itu berkaitan dengan persoalan identitas. Sebetulnya identitas itu menunjukkan identitas yang dimaksudkan itu pertama-tama adalah menunjukkan siapa sih praktisi itu. Misal tadi kalau orang disabilitas gimana? Kalau orang yang barangkali dia misalnya berangkat dari budaya Minang, bagaimana kalau berangkat dari budaya Jawa, bagaimana seperti itu. Jadi, tetapi masing-masing individu itu juga menunjukkan identitas karena dia menjadi bentuk ruang untuk bersuara, bagaimana kita akan merefleksikan problematika ruang ini. Nah, saya tertarik dengan konsepnya Pak Landung ini yang dimana bentuk dari teater pertunjukan ini akan berfokus pada wilayah auditori ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan dua hal. Sebenarnya yang kedua nanti tidak menanyakan, saya hanya sekedar menanggapi. Yang pertama, ini saya pengen, kalau tadi Pak Kus itu sudah menyentil apa yang menjadi solusi mengingat sound effect kalau dalam drama audio kemudian dipanggungkan kan itu akan menjadi bentuk penyesuaian yang berbeda, dan tadi juga Pak Landung sudah menjawabnya. Nah, cuman di sini yang pengen saya tahu ada nggak sih Pak penyesuaian selain auditif, misalnya ini naskah kan pernah digarap dalam wilayah auditif yang kemudian akan dipanggungkan. Selain dengan sound effect, ada nggak penyesuaian yang mungkin perlu diterapkan untuk memberikan kesan bagaimana pertunjukan ini nantinya akan digelar. Nah, kenapa saya menanyakan ini? Saya sudah terkesan beberapa adaptasi dari Pak Landung, baik dari panggung ke dalam bentuk audio, misalnya naskah Sang Noto itu yang juga diadaptasi dari Oedipus Sang Rajanya Sophocles oleh Swarabowo, itu juga ternyata menarik dan memberikan kesan yang berbeda. Ada inovasi yang muncul yang dapat kita tangkap sebagai pendengar gitu. Nah, kemudian di sini akan posisinya dibalik ya, dari audio kemudian akan
visualkan. Nah ini bahasanya itu mungkin resep bumbu ampuhnya gitu Pak, itu apa gitu. Dan yang kedua ini menarik karena berbicara tentang auditif dan juga ini kan seperti yang juga pernah kemarin saya baca lewat posternya Pak Landung ini, teater realis. Tapi kalau ngomongin realis kan tadi juga Pak Landung, Pak Agus juga menyentil wilayah efisiensi, sehingga apa ya, visualisasi detail itu tidak akan mungkin bisa tercapai dengan maksimal, dan itu juga harus dibumbui oleh acting. Nah, artistik yang tidak optimal kalau kita ngomongin realis itu kan menjadi multitafsir ketika kita menyaksikan pertunjukan ya. Misalnya penafsiran saya seperti ini, mungkin penafsiran teman saya akan berbeda lagi gitu, mengingat ini konsep artistiknya ternyata membuat kita atau memaksa kita harus berpikir gitu. Nah, kalau kita ngomongin wilayah auditif dan ini juga diadopsi dari drama radio, yang dimana kalau dalam drama audio itu kan ada namanya announcer ya, yang fungsinya untuk menjelaskan visual yang memang semua drama audio kan non visual atau menjelaskan hal-hal visual dalam bentuk auditif selain dengan sound effect. Nah ini menarik Pak, akan menjadi sesuatu yang istimewa jika penggarapannya ini nanti tetap unsur auditifnya di tengah adegan misalnya gitu ya, itu tetap disampaikan gitu. Jadi ini ngomongin pertunjukan yang inklusif ya, yang aksesibel itu. Kalau misalnya saya boleh bercerita, kadang kalau saya tertarik dengan sebuah pertunjukan, wah aku pengen nonton pertunjukan ini, tapi kok bahasa visualnya banyak banget, gimana? Nah maka solusi yang saya lakukan, saya adalah ngajak teman, yang kemudian teman ini nanti akan saya minta tolong untuk membisikkan hal-hal visual. Saya seperti Mbak Nani tadi yang membisikkan hal-hal visual kepada saya. Ini Mbak Rika sedang berjalan, kemudian Pak Margono sedang membaca koran. Nah itu kan hal yang sifatnya auditoria. Nah ini menarik ketika ini dibawa ke atas panggung gitu Pak. Jadi teman-teman seperti saya pun akan dapat menangkap pertunjukan ini dengan maksimal. Artinya kita tidak perlu merepotkan orang lain untuk membisiki karena dia juga pengen nonton pertunjukan, jadi harus membagi fokus kan. Nah itu saya pikir sangat menarik. Jadi apa yang ada dalam drama audio ini tidak dibuang, maksudnya konsep narator itu tetap ada meskipun tidak sedetail di audionya ya, karena ini kan juga pertunjukan yang dimana ada visual yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu mungkin kegelisahan saya yang nantinya konsep ini bisa dikembangkan dan bisa difikirkan. Saya pikir di sini banyak tokoh-tokoh keren yang menjadi apa ya, tonggak cerminan kebudayaan di Yogyakarta. Ini mungkin bisa menjadi renungan bahwa pertunjukan yang estetik ya, kalau bahasanya ada pertunjukan estetik tidak hanya indah secara visual tapi dapat dinikmati oleh siapapun gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Yuda. Masih ada? Oke Mas Landung silahkan untuk merespon. Mas Yuda terima kasih banyak. Kami akan laksanakan itu. Jadi ya akan saya bikinkan teks tambahan menceritakan seperti fungsi Mbak Nani tadi ke Anda dengan bungkus yang estetis juga artistik. Jadi kata-kata akan saya pilih juga sehingga menjadi bagian dari naskah. Terima kasih. Ya, saya kira ini bagus sekali dari Mas Yuda. Terus apa lagi orangnya? Oh penyesuaian. Iya penyesuaian kan begini loh Mas. Kalau drama audio, aku misalnya jengkel sama ayam gitu kan, harus ada ayamnya. Kita kok ini terus itu. Waduh gue. Malah mencolok. Dan gue muncul. Semacam itu di audio. Kalau di video, di visual, di panggung kan nggak perlu. Kita harus kita kok PTA gitu. Gue muncul. Gue sudah tengok muncul. Jadi
penyesuaian seperti itu yang kami buat dari naskah audio ke naskah yang nanti akan jadi pertunjukan audio visual yang dengar dan pandang gitu. Jadi itu hubungannya dengan acting tadi. Kalau kadang-kadang kalau dalam ekspresi kita sehari-hari kan tidak selalu diperlukan kata atau kan tidak selalu diperlukan isyarat, bisa dibalik-balik seperti itu. Jadi atau mana yang lebih penting, yang geraknya, isyaratnya, atau katanya, itu atau nggak usah pakai ada gerak melempar, misalnya gimana yang ini soal-soal pilihan dalam bentuk-bentuk ekspresi artistiknya, bukan sekedar ekspresi artistiknya. Kira itu. Sudah belum ya? Kayaknya udah. Mas Faksi atau Mas Sally mau menambahkan? Silahkan. Sambung. Ada lagi teman-teman yang merespon? Kalau saya sih berharap Mas Leandra akan mencatat ya bahwa jangan-jangan Mas Lanjung akan menemukan teater realisme auditori atau realisme efisiensi gitu ya. Kemudian Mas Faksi menemukan satu modul teater anak yang memahami ruang. Mas Hadik menemukan pertunjukan karikatur efisiensi gitu ya. Jadi karena ini zamannya secara politik begitu ya. Semoga aja Pak Eliandra bisa menunjukkan nanti ini ya. Terutama dari Mas Landung nih. Asik loh kalau tiba-tiba di Jogja itu ada teater realisme auditori efisiensi gitu ya. Dan inklusif, ya inklusif ya. Ya. Dari betul. Iya ada juga karena berbeda dengan teater simbolik, realisme sosialistik kan ada itu. Ini baru, jadi ada varian baru teater realisme. Siapa tahu gitu ya, kita berharap di lini masa menemukan itu. Gitu. Mas Adung, moga kalau mau diteruskan. Ya, saya kira ini gagasan. Sekali lagi terima kasih Mas Yuda ya. Yuda itu mengingatkan bahwa ini penting juga. Aku sudah memantikan kata kita auditoris. Ya auditoris kalau nggak total juga orang 14 cases jadi ada apa? Ada dalam ada laporan pandangan matanya gitu. Sekarang tinggi seperti itu kan. Terima kasih. Dan itu bukannya tidak mungkin itu dikemas secara artistik juga. Artinya ketika menceritakan itu sekarang dulu itu orang kamu datang, lihatlah rambutnya hijau, baunya merah muda. Itu macam-macam itu artinya tetap disesuaikan misalnya apa tensinya dengan tensi adegan yang berlangsung, tidak sekedar sekarang ada orang jalan, bukan itu. Orangnya lepas batu, bukan itu, tapi juga masuk ke dramatik. Jadi narasi dramatik yang nyambung dengan teatrikal di bagiannya. Saya kira ini variasi dulu kan bisa dibikin. Iya. Sebetulnya waktu di Basra terus teater realis itu Mas Bus sama Mas Eliandra selalu dibeling kalau saya karena saya wong tua realis lho Pak D gitu realis karena makin kata Mas Eli makin jarang tuntas realisme, tapi itu sebetulnya juga beban untuk kami ya, untuk saya terutama supaya tidak menjadi hafalan dengan realisme itu, tidak menjadi sekedar mannerisme gitu, semacam syarat dan main drama mesti ngono. Nah ini karena pada akhirnya pertaruhan orang kesenian kan bukan pada komunikasinya, bukan pada nilai renungannya atau apa, tapi pada kreativitas itu sendiri. Nah, dan ini kreativitas ini akan terancam Mas Gus ketika menjadi terbiasa, menjadi habit, bahkan menjadi mannerism. Mannerism itu syarat dan
BCE bahkan satu yang di SMP, maaf mukanya itu penuh jerawat dan dia selalu begini karena malu. Sampai tua sarafnya itu tetap begini, sudah hilang. Nah itu kan realisme tidak boleh menjadi mannerisme, menjadi kata baku. Jadi sarafnya itu selalu harus dipertanyakan, ngapain perlu kostum, ngapain perlu set. Mula semua proses teater saya usahakan selalu mulai dari pertanyaan yang dasar itu. Mengapa perlu rias? Tidak taken for granted. Oke, pentas kostumnya piye? Di merantau ya. Iya. Oke, monggo ditambahkan. Ya, ini kalau saya bukan persoalan saya berkarya, tetapi saya pernah membimbing mahasiswa yang mencoba menerapkan practice research ini. Judulnya schizophrenia ya. Karena kebetulan si koreografer ini mantan orang yang memang pernah mengalami, jadi pernah masuk rumah sakit jiwa, tapi alhamdulillah bisa keluar dan kemudian bisa lulus S2. Nah, ketika itu maka prosesnya adalah untuk kemudian menyiapkan dia diminta untuk mengingat kembali apa yang pernah artinya menggali ingatan, menggali memori tubuh. Ketika dia dibully, ketika dia itu mengalami halusinasi, ketika kemudian itu menjadi tidak percaya diri dan sebagainya, bahkan ketika kemudian tubuh itu selalu mengalami gemetar ketika kemudian berhadapan dengan orang lain dan sebagainya. Nah, semua itu diungkap, diingat. Nah, dari situlah kemudian menjadi suatu titik gerakan untuk kemudian kamu sebetulnya ingin membuat karya seperti apa. Nah, dia ingin menunjukkan identitasnya sebagai orang yang memang karena mengalami schizophrenia, tetapi yang kemudian mengalami suatu proses tertentu sehingga dia bisa terbebas dari itu. Dan itulah yang dia ingin bicarakan. Nah, oleh karena itulah kemudian itu dijelajahi, tetapi di sisi lain dia harus mempelajari teori-teori, mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan informasi-informasi teoritik yang berkaitan dengan masalah schizophrenia itu dipakai sebagai dasar untuk melakukan refleksi kritis atas hasil karya yang kemudian dia munculkan. Itu apakah kira-kira itu sudah memberikan sebuah gambaran yang atau tidak. Lalu kemudian pengetahuan yang ingin dihasilkan itu sebenarnya apakah sebenarnya ada pesan-pesan yang ingin dia sampaikan kepada publik, atau barangkali ada publik ketika menonton pertunjukan itu akan mendapatkan suatu pengetahuan baru barangkali, misalnya saja bahwa orang harus bagaimana juga harus publik disadarkan bagaimana kemudian mereka itu juga harus menghormati orang-orang yang saja mengalami hal seperti itu, lalu bagaimana bullying itu menimbulkan efek negatif ada kalangan tertentu dan sebagainya. Nah, itu coba-cobanya sih pada waktu itu, tapi yaitu proses yang dilakukan untuk menghasilkan karya itu, bukan untuk menunjukkan apakah karya itu merupakan bentuk kreatif yang secara estetik itu bagus atau tidak, tapi proses itu menjadi suatu hal yang menarik untuk menghasilkan bentuk baru.
Terima kasih tahunan tadi ya. Jadi kalau kita ambil garis lurus tadi ya, bahwa ternyata practice exclusion itu tidak bisa keluar dari long term memory setiap individu. Kalau tadi Mas Dani itu apa sih yang paling membekas, dan ternyata itu adalah personal sekali. Ternyata peristiwa amplop ya, job gitu ya. Bahasanya apa kalau di Cilacap ya, payu gitu. Ketika proses job kemudian dapat uang, ternyata itu punya pengalaman yang sangat berbeda dan menyentuh hati hingga bentuk pengalaman yang bermakna untuk Mas Dani. Kemudian Mbak Siska tadi ada merantau yang memang diimpikan oleh Mbak Siska sejak dulu sampai merantau, keluar dari Pariaman, keluar dari Sumatera, dan ketika membentuk sebuah karya itu juga menjadi sesuatu yang menjadi dasar gitu, dan akhirnya membentuk pengalaman baru, pengetahuan baru. Dan tadi dicontohkan pula oleh Pak Babing, ada seorang schizophrenia gitu ya, itu bukan gangguan mental ya, sakit gitu yang dia memang gangguan mental gitu, dan mencoba untuk mewacanakan kepada publik seperti ini loh kondisinya orang schizophrenia gitu. Dan itu membekas sekali bagi orang-orang yang apalagi dulu sakit semacam itu kan dianggapnya sangat aneh gitu ya, sehingga perlu ada karya-karya semacam itu untuk menyadarkan masyarakat. Baik, luar biasa sekali tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita, dan tentunya sangat kasih sekali ya, agak berlebih, mohon maaf teman-teman semua, dan tidak perlu closing statement ya, karena tadi sudah sangat banyak quote-quote yang luar biasa yang nanti bisa ditaruh di IG-nya Salah Sehat Seni Budaya. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf dan salah kata. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada oh iya bentar, ini tak persilakan berdua dari sini aja, di sini ya. Oh iya. Baik, terima kasih hadirin teman-teman yang sudah datang ke ruang seminar PBI sampai sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di Salah Sehat Seni berikutnya dengan topik yang lebih wow gitu ya, lebih setar dan sederhana gitu. Terima kasih kepada Taman Budaya Jakarta, Dinas Kebudayaan dan tempatnya dan Kebudayaan. Terima kasih juga buat EAJ dari Siska, Pak Bati, Mbak Heni, Gali, dan teman-teman yang sudah membantu Irka dan teman-teman. Oh iya, ada pengumuman penting, teman-teman yang sudah mendaftar lewat Jepang, silakan ke meja registrasinya. Terima kasih, sekian kami akhiri. Oh, ada foto bersama ya Mas, foto bersama dulu. Baik.